susah susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa balillah sirana waqtana ramadaya wasi'an وعلى آله وأصحابه من يوم هذا إلى
صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول والرغبة النصر وصلاح الجسد وعلوم لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وسكنا مناصينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maka wahai hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang biasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua DKM Bapak Ustaz Ahmad Haji Ahmad Khoiri, kita doakan semoga sehat walafiat panjang umur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan mereka kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpul di kita dan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariat yang selalu mengharapkan syafaatul husna yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi ta'ala wa nafa'ana wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dhairin amin. Wa Utsman radhiyallahu anhu qala alamatul arif samaniyatu asya'a qalbu ma'al khawfi wa raja ila akhir. Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya menempatkan Zaidul Khalifah yang ketiga menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab yang ketiga itu sudah menjabat 10 tahun ketika beliau turun. Dia berkata alamatul arif samaniyatu asya'a, tanda-tanda orang arif itu ada 8. Disebut dengan arif ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang ahli tauhid dan hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda 8 itu pertama adalah qalbuhu ma'al khawfi wa raja'i. Hatinya diiringi dengan rasa takut dan raja'i dan penuh dengan harap. Kemudian yang kedua walisanhu malhamdi wasana. Ciri dari orang-orang arif itu lisannya selalu memuji dan menyanjung Allah. Wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Dan kedua matanya senantiasa merasakan malu dan selalu dia menangis. Wa iradatuhu ma'at tarki wa ridha. Dan dia mendaki sesuatu yang tidak diinginkan dari dirinya dan mencari redha dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tarkud dunya wa talaba ridha maula, dan yang meninggalkan hidup cinta dunia dan mencari redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu alamat tanda-tanda orang yang arif billah, yaitu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda pertama adalah qalbuhu ma'al khawfi wa raja. Hatinya diliputi rasa takut dan rasa wa raja. Yang kedua ada rasa harap.
Apa makna khauf di sini? Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi. Asal makna khauf takut itu adalah ma'rifatul qalbi, yaitu pengetahuan hati bijalalillahi ta'ala, yang mengagungkan zat Allah wa qahrihi, dan meyakini Allah punya sifat qahar maksa, wa ginau an jami'il khalqihi, dan Allah maha kaya dari segala makhluknya, wasyadidi iqabati qawmihi, dan Allah maha dahsyat siksaannya liman asahu, bagi orang yang bermaksiat. Wa nasya min hadhil ma'rifah, adapun pengembangan makrifat kepada Allah ini halatun wajalun, yaitu sifat yang sangat takut. Tusama al-khauf, inilah yang dikatakan al-khauf, yaitu merasakan takut. Wa samaratul maqsudatu minhu, adapun buah dari rasa takut ini adalah tarkul ma'asi, yang mampu meninggalkan maksiat. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi orang yang arif billah ini kalau bahasa kita mengenal Allah, kalau ini arti tauhid, dia dekat kepada Allah, dia memahami tentang Allah. Ini tandanya pertama sifat khauf, iri khauf. Khauf ini takut. Di dalam Al-Quran ada kalimat khaufun, ada kalimat khosyah. Sama-sama maknanya adalah takut. Khosyatillah artinya juga takut. Contoh dalam Al-Bayyinah ada kalimat dzalika liman khasya rabbah. Yaitu dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, masalah innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, imannya itu diwujudkan dengan perbuatan nyata, amal ibadah, maka predikatnya ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Aslinya apa komentasinya? Jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka Allah memberikan jaza, balasan, ganjaran, pahala dari Tuhan mereka, dan mendapatkan surga adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wallahu anhu, dan mereka puas terhadap Allah karena diberikan surga. Dzalika, yang demikian itu liman khasya rabbah, bagi orang yang merasakan takut. Jadi makna khasya ini sama dengan khauf, rasa takut, ya. Adapun di ayat lain dikatakan wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang yang wa man khafa, takut kepada kebesaran Allah, wa man khafa, orang yang takut terhadap kebesaran Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsu, maka surga tempat dia kembali. Jadi mana khauf ini takut. Maksudnya takut bagaimana? Takut apabila ada satu perkara yang menjadikan satu kewajiban ditinggalkan. Karena dalam poinnya katakan mayutabu ala fi'lihi wa yuqamu ala tarkihi. Satu kewajiban apabila dikerjakan, dia akan mendapatkan nilai pahala, dan apabila ditinggalkan pasti mendapatkan dosa. Ya, sebaliknya juga apabila perkara-perkara yang nahyun, yang dilarang, dia merasakan khawatir untuk mengerjanya. Ini katakan khauf, rasa takut. Takut meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini asalnya ma'rifatul qalbi, artinya dari hati, pengakuan hati kepada Allah, yang meyakini Allah itu maha kaya dari segala makhluknya dan maha dahsyat hukumannya.
Tapi Allah memberikan hukuman bagi siapa? Liman asawu, bagi orang yang bermaksiat. Kalau nggak bermaksiat nggak usah takut. Dan ulama kalau kita merasa nggak bermaksiat nggak usah takut. Arti maksiat ini wahiyat tarkul ta'ah wa fi'lun nahi. Yang disebut maksiat meninggalkan ketaatan. Tadi apabila ada perintah ditinggalkan, atau sebaliknya ada larangan dikerjakan. Kalau merasa ini sebuah perintah dikerjakan, ini sebuah larangan ditinggalkan, kenapa harus takut kepada Allah? Kenapa? Karena dia tidak bermaksiat. Kalau tidak bermaksiat, pasti Allah tidak akan berikan sanksi hukuman. Jadi wasyadid. Jadi makna yang disebut dengan wasyadidi qabihi, maha dahsyat hukuman Allah adalah bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Ya, jadi bagi orang beriman tidak akan mungkin Allah akan berikan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsa min hadhil ma'rifah halatun wa jalun. Adapun pengembangan hati seorang tadi dari makrifat tadi itu halatun wa jalun, dalam keadaan wa jalun. Wa jalun ini takut sambil gemetar. Ada orang takut cuma takut aja ya. Katanya sama neraka takut nggak takut, tapi nggak sholat. Dia takut tapi nggak sholat. Tapi orang takut itu gemetar. Ya. Apabila dibacakan ayat Allah saja, kalau berkaitan dengan masalah neraka, merasakan gemetar. Bahkan kita lihat Ali Zainal Abidin, salah satu wujud Nabi kita Muhammad SAW, mendengarkan azan saja dia gemetar. Waktu remaja ditanya kenapa gemetar? Apakah kamu tidak melihat Allah memanggil kamu supaya kamu dekat dan taruh ilallah? Walaupun perantaranya ada muadzin. Ya hakikatnya Allah memanggil kamu. Dia gemetar. Beda dengan kita kalau ada biasa aja, ada santai. Apalagi belum komat. Masjid tuh belum komat, ya sholawatnya 5 menit ya. Tenang aja. Rupanya listriknya mati. Kok nggak komat-komat? Pas ke masjid berbubar gitu kan. Ini balik lagi gitu kan. Nah, dia mendengarkan itu. Maka ketika dibacakan ayat-ayat berkaitan neraka, alatun wa jalun, dirasakan khaufnya itu tumbuh. Dibacakan tentang ayat Allah. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Karena ketika dibacakan ayat Allah tentang masyarakat, halatul wa jalun, merasakan takut, tapi timbul rasa gemetar, takut terhadap Allah. Takut-takut dia bermaksiat, khawatir ya perbuatan-perbuatannya maksiat. Digiring berbondong-bondong orang yang dekat kepada Allah ke neraka jahanam. Maka apabila mereka sampai dengan pintu neraka jahanam dibukakan, ditanya oleh khazinnya, penjaganya, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu'alaykum ayati rabbikum. Tidakkah pernah datang seorang utusan yaitu Rasul kepada kamu yang membacakan ayat Allah? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan tanzir peringatan pada hari ini. Kalau zaman Nabi ya Nabi, kalau zaman Nabi udah wafat ini penerus Nabi. Orang-orang yang mendatangi menceritakan tentang Al-Quran, bacakan Al-Quran, menerangkan tentang hukum Allah. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan tentang pertemuan pada hari ini ketika di akhirat. Tapi mereka sudah tidak bisa mengelak. Ketika tanya, qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Mereka menjawab benar. Tetapi ketetapan Allah buat orang ingkar itu pasti. Maka Allah kemudian qila udkhul abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka silakan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Bagi selamat wal mutakabbirin. Neraka jahanam itu bagi tempatnya bagi orang-orang yang mutakabbirin, yang sombong. Makna sombong, takaburi maknanya sadul haq, yaitu yang menolak kebenaran. Kalau sombong kepada Allah, menolak kebenaran kepada Allah.
Kalau sombong kepada manusia menolak kebenaran manusia. Jadi orang yang nggak sholat hakikatnya sombong kepada Allah. Kenapa? Dia menolak kebenaran Allah. Sholat merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang sudah akil balik. Ya, maka apabila dia tidak sholat, hakikatnya dia sombong kepada Allah. Dia itu menolak kebenaran kepada Allah. Wasamratuhum maksudatun minhu tarku ma'asi. Maka buah hasil asar pengaruh ya, maksud daripada orang khauf ini dia mampu meninggalkan berbagai macam maksiat. Kalau perintahnya saja dia tidak bermaksiat, artinya dikerjakan, apalagi larangan-larangannya. Nah, ini disebut dengan merasakan takut. Orang-orang yang arif billah maka qalbuhu ma'al khaufi, yaitu hatinya merasakan khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah berbahagia, sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar ini, sedikit-sedikit saja, nanti sedikit apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi yang disampaikan, Iya. apabila ada dalam keluarga yang meninggal, sebaiknya dalam proses permandian atau mulai dari dimandikan sampai pengamanan, itu surat apa yang dalam Al-Quran yang sebaiknya dibaca? Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir masalah Yasin mengambil zakat, itu kalau memandikan ya. Ya. Ketika memandikan bacanya surat Al-Waqiah itu, surat 13, ya, supaya memudahkan jalan si mayit itu. Jadi boleh baca surat Al-Waqiah. Ada mengatakan ketika sebelum dibacakan kan Yasin dibacakan Yasin. Ya, dibacakan Yasin karena hadis Yasin itu apabila seseorang yang telah meninggal kemudian ketika didoakan dibacakan Yasin, ada dua hadis ya, ketika dibaca Yasin sampai dimandikan dikabarkan ada 80 malaikat yang mengikuti dia ya. Sampai kapan? Sampai dikafankan. Itu dalam kitab tafsir Yasin Hamam Zadat mengatakan dibaca tadi, artinya bagi keluarga membacakan Yasin itu sampai dengan akhir selesai pelaksanaan tadi. Tapi itu hadisnya dari mulai dia meninggal dibacakan ya. Jadi bukan dimandikan, dibacakan sampai dimandikan tuh. Tapi dia di keterangan lain bacanya surat Al-Waqiah, surat 13. Walaupun makna Al-Waqiah ini kan halilintar, buntu, tapi keterangan hadis Nabi sebaiknya bagi orang yang sempat tadi yang nggak membacakan, yang nggak mengikuti itu dibacakan surat Al-Waqiah untuk menunjukkan rohnya itu dekat kepada Allah. Karena pada dasarnya ketika orang yang meninggal rohnya masih ada di kepalanya, di atas kepala, menyaksikan orang-orang yang hadir. Nanti bisa dilihat ya di dalam tafsir Yasin Imam Izadah mengungkapkan di awal tentang fadilah Yasin itu diantaranya tadi setelah meninggal dibacakan sampai dimandikan ya. Tapi di hadis lain katakan di surat Al-Waqiah dibacakan surat Al-Waqiah supaya memudahkan. Begitu bagi ya. Masalah surat 13. Surat 13. Jadi kalau pas pada saat proses disemayamkan, jadi masih belum dimandikan kan disemayamkan dulu sambil menunggu kesiapan dan lain sebagainya kan. Nah, pada saat prosesi persemayamannya itu apa? Yasin. Yasin. Ya, dibaca Yasin. Maka ketika baca Yasin itu 80 malaikat masih ada mengiringi dia. 80 malaikat. Maka setelah mereka 80 sampai akhirnya dimandikan selesai gitu. Disolatkan karena gitu sampai situ aja hadisnya. Satu paket itu sampai dengan dimandikan. Tapi di hadis lain kalau dimandikan khusus baca surat 13 tadi, surat Al-Waqiah. Pas proses pemandiannya saja. Pemandiannya aja. Ya artinya kalau kita korelasikan yang lain baca Yasin, yang satu baca Al-Waqiah nggak apa-apa. Karena di situ dikatakan tadi, karena Yasin tergantung niat tadi.
khosoisho syai'an, tergantung niat sesuatu. Maka baca Yasin apa aja tergantung niat kita. Ya, ketika khususnya itu karena dalam tafsir Yasin itu kan khusus kaitannya tadi. Ya. Mulai daripada idza mautakum ahadukum, ya, jika salah seorang di antara kalian meninggal, waqala Yasin, maka bacakan Yasin. Itu hadisnya semacam itu, berkaitan dengan itu. Nah, ini ada mengatakan setelah meninggal, tapi mengatakan dalam keadaan nas juga nggak apa-apa. Dalam keadaan nas itu sakaratul maut boleh untuk mendekatkan dia kepada Allah, karena ketika dibacakan dia mendengarkan, akhirnya dia kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, kendati pun di dalam hadis lain dikatakan tentang masalah itu dengan laqinu la ilaha illallah. Ya, laqinu la ilaha artinya menghantarkan ketika nas tadi, nas ini dalam keadaan sakaratul maut. Ya, maka diberikan ketika seorang sahabat yang bernama Alqamah itu disuruh Sayyidina Ali Salman dengan Bilal, beberapa sahabat, tetapi laqinu la ilaha, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah, artinya mengudahkan di kuping sebelah kanan, tapi baca sekali aja, karena dalam keadaan nas udah sekali udah si calon tadi nggak usah diajak ngobrol, supaya dia ketika mengikuti akhirnya hayat dia nggak ada perkataan lain. Dan sampai keluarganya, artinya satu dibacakan, yang lainnya baca Yasin. Ya nggak semua baca kan, palingnya satu orang. Tujuan yang lain baca Yasin mengantarkan dia selalu ingat kepada Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah nggak usah diajak ngobrol lagi. Terus ditanyain lagi orang tuanya, Pak, warisan saya kapan dibagiin? Coba kalau kata lagi nanti, kalau kata ulama, kalau cerita lagi yang lain, nanti akhir hayatnya bukan kalimat itu, kalimat percakapan. Maka kan ada hadis yang berbunyi man kana akhir kalami, ya, la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalam hidupnya, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mendapatkan surga. Oh, gampang bener, sampai bilang gampang, susah. Ya orang yang biasa zikir aja nggak bisa, apalagi yang nggak biasa kan. Maka diajarkan kata Nabi laqinu la ilaha. Nah, udah itu selesai. Yang lainnya baca Quran nggak apa-apa, baca Yasin. Tujuannya apa? Supaya dia mengingatkan, ketika itu dia ingatan dia selalu ingat kepada Allah. Tapi udah dibacakan tadi, udah jangan diajak ngobrol. Kalau dalam keadaan nas, ya, nas ini dalam keadaan sakaratul maut, ya. Karena ketika terjadi Alqamah, istrinya merasakan takut, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna zauzi, ya, finnas, ya, inna zauzi finnas. Sesungguhnya suamiku adalah Alqamah dalam keadaan nas. Maka ketika dia mengadu, kemudian Nabi mengutus 4 orang, Salman, Umar, Ali, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ada 4. Kata Nabi laqinu la ilaha illallah, ajarkan kalimat la. Makna laqinu talqin itu maksudnya mengajarkan, diajarkan supaya diajarkan supaya dia mengikuti. Nah, kata ulama kalau nggak bisa dalam keadaan susah, ya minimal mengingat Allah gitu kan. Kan kalau kalimat la ilaha illallah kan panjang, apalagi kalau ngos-ngosan gitu, napas udah tinggal atau mereka tinggal nyangkut gitu kan. Takut nggak bisa mengucapkan la ilaha, meninggal, artinya nggak ada zat yang wajib disembah kan begitu. Maka yang terakhir katanya kalau yang kalau nggak bisa, maka yang penting Allah, ingat Allah gitu. Kalimat itu. Karena kalimat bagi orang yang dalam keadaan normal nggak masalah, kalau dalam keadaan sakit, ya seandainya nggak bisa gitu kan. Apalagi kalau diterusin la ilaha, itu ngikutin, itu lebih enak. Tapi kalau nggak bisa ngikutin, ya, kalimat Allah supaya ngikutin, diajarkan supaya Allah saja sampai akhir hayatnya. Itu yang kaitannya gitu. Maka setelah tadi kan ada 2, boleh dibacakan Yasin untuk mengingatkan, ya. Karena berkaitan dengan tadi ya, hadis tadi yang baca Yasin, ya, bagi orang di antara kalian yang meninggal, setelah meninggal nggak apa-apa itu dibacakan. Ya. Kemudian setelah itu sampai dengan dimandikan. Setelah dimandikan, udah selesai tuh 80 malaikat. Ya. Jadi setelah dimandikan tuh malaikat tuh ya nggak ini lagi, karena kan kaitan itu disuatkan.
Tapi yang tadi boleh dikorelasi dengan hadis lain, bacakan surat Ar-Rahd ketika dimandikan. Begitu menurut hadis. Terima kasih. Ya. Ya. Karena dari Pak Haji masalah pas memandikan mayat bayi mungkin dia pernah dengar orang itu baca bukan Ar-Rahd atau Yasin tapi Ar-Rahman. Pas lagi mandi itu di belakang itu baca Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahd juga saya pelajari dulu surat Ar-Rahd. Oke. Yang saya tahu sih dia baca Ar-Rahman sih. Betulnya Iya. kalau membaca Ar-Rahman boleh nggak sih? Wallahu a'lam, belum pernah dengar saya gitu. Saya dengar Pak, kemarin Pak. Itu ada. Besok nanti kalau dibuka biasa lagi mati, keterangan tentang membaca surat Ar-Rahd ya. Berarti ya? Tadi. Saya dengar Ar-Rahman, segala macam. Nah, kalau masuk ke alam kubur itu bacakan surah Al-Mulk. Tapi jarang di sini, kalau di kampung sering. Ya, untuk memudahkan. Memang hadisnya bagi orang yang meninggal, bagi orang hidup. Ya, Suratul Mulk ya, tamna'u adzabil qabr. Ya. Surat Mulk itu mencegah daripada azab kubur. Kalau kita biasa yang hidup nih baca Al-Mulk Tabarok gitu kan. Tapi ketika kita memasukkan jenazah ke kuburan, itu yang hidup itu membacakan itu. Ya. Iya, Al-Mulk. Qurannya lupa dibaca, nggak apa, nggak jadi baca. Dibacakan habis selesai tuh. Ya, tabarakallah kan berapa ayat itu dibacakan surat Al-Mulk, itu ada keterangan semacam itu. Kendati pun baca Al-Mulk ini kan membiasakan kita. Suratul Mulk ada 10 surat ya yang mencegah 10 macam perkara. Katanya asyatan tamna'u asyrin. Asyron tamna'u asyrin. Ada 10 surat mencegah 10. Yang tadi Suratul Mulk tamna'u min adzabil qabr. Surat Mulk mencegah daripada azab kubur. Berarti pun bagi orang yang masih hidup. Ya. Suratul Waqiah tamna'ul faqri. Surat Waqiah itu mencegah daripada kemiskinan. Suratul Fatihah ghadabul rabbi. Surat Fatihah itu mencegah daripada kemurkaan Allah. Itu diantaranya 10 surat mencegah 10 perkara. Tapi ketika dikuburkan tadi, maksudnya keranda udah dikuburkan kan proses lama tuh kan. Ya, itu bacakan surat Al-Mulk. Kalau bisa bagi yang hidup, makanya kalau baca bahwa baju musari itu ada tuh kan. Atau di Yasin sekarang juga kan ada tuh, bacakan itu ya. Khususnya biasanya keluarga yang membacakan. Ya. Gitu ya coba. Tapi kalau saya dengar Ar-Rahman kata enggak ini. Mas, kalau saya nggak dengar, oke. Jika mama ibu mertua saya meninggal, itu di belakang saya itu saya megang itu mandian. Tapi kok baca Ar-Rahman? Oh gitu. Iya, kok Ar-Rahman banyak sih kata gitu kan? Kok Ar-Rahman nggak saya? Karena jelas banget kan, Wabi Ayi ala Irobikum Wajiban. Jumlah menang itu. Biasanya kalau orang membaca itu ketika mau nikah tuh bacakan. Ya kalau dulu saya jarang Yasin nama Ar-Rahman biasanya mau nikah. Jadi Ar-Rahman itu harusnya pakai. Iya, Ar-Rahman itu surat 13. Lanjut sekalian. Iya. Masalah fadilah talqin itu sendiri pada saat sudah selesai proses pemakaman harus ada talqin di pemakaman. Itu fadilahnya bagaimana? Apakah itu bisa mengantar atau juga mengingatkan kepada si mayit apabila ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir? Iya. Bagi orang kasyaf yang tahu itu si mayit mendengarkan apa-apa yang di atasnya tidak bisa berkomunikasi. Sama ketika sudah meninggal, yang datang sampai tahu, tapi dia nggak bisa komunikasi kepada yang hidup. Si A mudah-mudahan datang. Ya. Maka disunahkan kalau doa, khususnya ini meninggal, kita doanya posisinya ada di kaki dia, biasanya gitu. Kalau doa gitu kan, karena ketika itu ruh dia masih ada di atas kepalanya, maka sunahnya di kaki kita nggak ada kepala dia sunahnya. Kalau doa semayit, cuma karena itu banyak orang kan nggak mungkin kita nungguin orang lama ya di mana aja kan sunahnya gitu. Jadi ketika di dalam situ dalam kitab Fatwa akhir ada talqin buat semayit karena semayit tahu. Ya. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW pernah melihat
bagaimana ketika Nuaiman ya Nuaiman bin Amr bin Raufah, salah satu sahabat Rasulullah yang senantiasa mengumpulkan Nabi. Nabi pernah melihat, dia mendengarkan. Ya. Ada kisah sahabat Nabi yang paling gokil lah bahasa remaja gitu. Dia ingin selalu mengumpulkan Nabi. Ya. Contoh yang lain misalnya, dia ingin sedekah buat Nabi gembira, tapi nggak punya duit. Dipanggilnya sahabat siapa? Zaid bin Sabit, dan tukang kambing. Zaid, pesen kambing dua yang cakep. Kasih, duitnya mana? Ntar sama Rasul. Coba sekalian bawa Rasul, dikasih Nabi, dia ngikutin di belakang, intilin gitu kan, ngumpet. Ya akhirnya sampai ke Nabi, ya Rasulullah, ini hadiah dari Nuaiman bin Amr bin Raufah. Kata Nabi, alhamdulillah, ada mempah lebih. Terima kasih bilang katanya, ya supaya mendapatkan keberkahan, ya Allah ya. Tapi setelah dia ngobrol, Zaid bin Sabit nggak pulang-pulang. Ya udah, biar sampaikan kamu nggak pulang. Duitnya belum ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bayarin tuh. Kalau dua kami berapa? Kalau 5 juta, 10 juta kan. Kami tahu Nuaiman ngintip dari pojokan, tapi dia pengen gembirakan Nabi gitu kan. Nah, sampai ketika meninggal itu Nabi sedih gitu. Nggak ada orang yang bikin senang dia, walaupun gokil tapi bikin senang Nabi, gembira tertawa. Artinya apa? Ketika Nuaiman meninggal, Nabi yang memandikan, Nabi yang mengkafankan. Luar biasa. Tidak ada satu jasad yang dimandikan Nabi kalau dia tersentuh ke neraka. Sampai di kuburan kan bisa begitu. Jangannya pada pulang kembali, Nabi pengen lihat nih, ya. Pengen bacakan Nuaiman. Tapi ketika itu dibangun malaikat jawab beda lagi. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Nabi nggak jadi mau terkinin tuh. Ya. Tadi Nabi membacakan, mengajarkan gitu kepada Nuaiman dari atas. Tapi ternyata malaikat jawab salamnya beda dengan yang lain. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Luar biasa. Karena artinya hebat. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan buat Nuaiman penduduk surga. Kalau begitu kan itu malaikat yang ngomong kepada Nuaiman. Nuaiman tersenyum. Jadi Nabi nggak bacakan talqin lagi itu. Ya. Sampai dikatakan pertama, "Marabbuka?" Allah Rabbi. "Wan nabiyuka?" Kata Nabi ini dia pura-pura nggak dengar. Dia tahu Nabi ngelihat di atas. Dia ruh tadi itu itu tahu kalau di atas. Cuman nggak bisa komunikasi, tapi karena Nabi kan punya mukjizat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dalam insting indera keenam karena memandang nur Allah, karena dengan nur Allah tadi Nabi punya mukjizat bisa melihat. Nuaiman lagi ditanyakan, sama ketika orang yang sedang diazab kubur, Nabi tahu karena mukjizat Nabi beda dengan kita ya. Nah maka ketika itu kemudian Nuaiman pura-pura nggak dengar, bahasa kita pura-pura budak. Malaikat nanya lagi sampai 3 kali, apa kata Nuaiman? Itu yang punya nama masih di atas nungguin gitu. Ini gokil tuh. Itu. Jadi artinya Nabi membacakan tadi tujuannya terkait buat semuanya mengajarkan. Ya. Kan katakan tadi, ya, apabila kamu berkata dana marah buka, jawablah Allah itu mengajarkan. Jadi itu si mayit masih bisa mendengarkan, cuman nggak bisa berkomunikasi. Maka dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah boleh kita terpilih untuk mengajarkan kepada si mayit, karena ada waktu jeda ya, ketika dia dimandikan tadi sebelum malaikat datang ya. Malaikat datang ini kan ketika orang-orang sudah jalan kan, jadi ditargetkan kan mereka belum pada pergi. Kalau kita lihat hadisnya kan mereka sudah berjalan. Kita lihat hadisnya, kalau mereka sudah ya, kalau manusia sudah berjalan, baru malaikat datang. Bilang suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak hafal hadisnya.
Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan innal abda idza wudi'a fi qabri, jika seorang hamba sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan teman-temannya orang yang mengantar yang tadi sudah kembali, ya, hatta innahu yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia mendengarkan qur'ani alihim, terompah habis sendal, ya. Kalau di hadis lain bahasanya sudah 7 langkah, maksudnya udah pulang, ya. Makanya ada paham di Bogor itu supaya dia nggak diiniin, dia nggak pulang-pulang keluarganya tuh sampai malam dibaca Yasin, gantian ya hapusan, ya, supaya malaikat nggak nanyain gitu kan, kan kami gitu kan, ya. Ketika itu setelah udah mereka pergi yang kuburnya baru atahu malakani, kemudian datang 2 malaikat. Fayuk edani fayaqula lahu, 2 malaikat itu kemudian bangunkan, mendudukan, ya. Mendudukan, yang ditanya bukan langsung marabbuka di sini tentang Nabi Muhammad, ya. Bahasa begini, malaikat menanyakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad? Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, dia menjawab asyhadu annahu abdullah, saya bersaksi dia adalah hamba Allah wa rasuluh, dan utusan Allah. Wa yuqalu unzur ila maq'ida minan nar, maka perhatikan tadinya kamu akan didudukkan di neraka, kemudian qad ablaqallahu bihi maq'adan, kemudian Allah kembalikan, dirubah menjadi duduknya kamu minal jannah, ke surga. Fayaro rumah jami'an, dan kamu akan bisa melihat pemandangan surga, maksudnya dihadapkan surga. Kalau di hadis lain, orang di alam barzah itu ada yang bisa melihat celah surga, katanya, bisa mencelah surga. Maka dikatakan kamu bisa melihat seluruh surga, ya. Wa yufahu lahu fi qabri sab'una dzira'an, dan kemudian kuburan kamu dibentangkan, diluaskan sampai dengan 70 hasta. 1 hasta ini 1/2 meter, ya. Kalau 70 hasta berarti 35 meter. Wah, lumayan kayak lapangan bola, ya. Jalan dunia, ya. Pokoknya luas itu, makanya kuburan jadi roboh min riyadil jannah, ya. Wa yamda'u alaihi khabiran ila yaumi yub'atsun, dan kemudian Allah penuhi dengan sesuatu yang hijau, artinya kenikmatan-kenikmatan, sampai dengan yaumi yub'atsun, sampai dengan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi ketika wahidal kubur busrat, apabila dibangunkan orang-orang kubur, nah sampai itu. Jadi di situ mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Maka di hadis lain dia katakan bahwasanya man dakhala soleh kubro, barang siapa orang soleh masuk kubro, masuk kuburan, kemudian datang malaikat mengatakan nam amana, terus tidur kamu dengan tenang, tidurlah kamu dengan tenang, laksana tidurnya pengantin baru. Masya Allah, nanti baru bisa tidur malah. Arti gambaran kenikmatan. Maka katakan sampai dengan hari kebangkitan. Wa amal kafir awil munafik, adapun orang-orang kafir dan munafik, ketika tanya man kunta taqulu fi hadzal rajul, kamu kenal enggak nama Muhammad tadi? Dia menjawab fayaqulu, dia menjawab la adri, saya enggak kenal. Wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku cuma tahu dari orang yang berkata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat memukul dia, ya, sampai disiksa wa yudribu bimithqaqin min hadidin, ya, sampai dipukul dengan gadah minal hadidi, dari besi, darbatan baina udunai, satu pukulan di antara 2 telinga. Maksudnya 2 telinga, saya pukul masuk ke tengah gitu kan, antara 2 telinga, ya. Kemudian fayuslihu sehatan, maka kemudian berteriaklah mereka, yasma'u ma bidai wa yastaqilain, maka tidak ada makhluk pun yang bisa mendengarkan, ya. Orang-orang yang dalam keadaan disiksa tadi, kemudian disiksa tadi, kemudian didengarkan. Kalau di hadis lain hanya manusia yang mendengarkan, kalau makhluk lain mendengarkan. Saya lihat hadis yang lain, ya, di sekalian biar kita paham. Jadi hanya manusia. Kalau di sini kan
tidak ada mendengarkan teriakan dia ketika disiksa oleh malaikat tadi. Kalau di hadis lain yang mendengarkan, yang selain manusia mendengarkan, kita lihat ya. Idza wudi'atil janazah fahtamala rijal ala anaqihim. Jika jenazah sudah digotong di pundak laki-laki, maksudnya burung batang ya. Fa in kana solihatan, kalau dia orang soleh, maka mayit itu yang lagi digotong itu dia berkata, qadimuni, cepat. Kenapa? Karena di alam barzah dia bisa melihat, mendapatkan nikmat kubur. Wa in kanat ghairu sholihatin, maka ketika yang diangkat tadi bukan orang soleh, dia ngomong juga, ya wailaha, celaka, aina tadhabu biha, mau dibawa kemana nih? Kenapa? Karena di alam barzah dia udah tahu mendapatkan azab kubur. Untung yang gotong nggak dengar. Kalau dengar, wah gitu kan. Nah, kemudian yasma'u sautahu kullu syai'in illal insan. Tidak mendengarkan semua makhluk, mendengarkan semua makhluk tentang jeritan dia ketika disiksa, illal insan, kecuali manusia. Maknanya apa? Semua makhluk mendengarkan, sampai-sampai hewan pun mendengarkan. Dulu zaman kita kecil kalau ada ayam bunyi tuh, kan ada di azab kubur kan gitu kan. Zaman dulu kan gitu kan. Kan beda-beda kalau zaman dulu bedanya kan. Ya, apalagi kalau jam 10 ada ayam punya kotek-kotek, ada perawan ini kali. Ada gadis udah ini ya. Walau sami'ahu la so'iko, seandainya manusia mendengarkan nggak tahan, la so'iko, dia pasti pingsan. Itu perkataan ya. Jadi pada dasarnya bahasa ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tadi. Maka ketika orang kafir tadi ya, ketika ditanyakan tentang masalah tadi, kemudian dipukul di antara keduanya tadi. Kemudian setelah dipukul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kuburnya tadi ya. Ini katakan bahwasanya wa yudhiqu alaihi qabru, kemudian Allah gencet itu sama tanah kuburan tadi ya. Bahkan hatta takhlifa ablahu, sampai tulang rusuknya itu bersilang. Ini hal ini menunjukkan bahwasanya jasad itu disiksa, artinya merasakan. Sebab ada keterangan lain yang disiksa jasadnya apa ruhnya gitu kan. Ya, maka ketika tanya ini Allah kembalikan lagi ruhnya tadi. Ya, ketika dalam bahasa disiksa tadi. Jadi jasadnya merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah. Jadi pada dasarnya terkait tujuannya adalah mengajarkan, anak itu mengajarkan. Ya, yang di atas tadi supaya ketika ketika dia ditanya diingat kepada Allah, bisa menjawab ya. Makanya sebenarnya sih semua tergantung daripada amal perbuatan. Di hal ini nggak perlu dihafalin, nggak ada ujiannya gitu kan. Tapi kalau kita biasa ibadah, insya Allah semua amal-amal ibadah kita yang akan bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Mungkin gitu Pak ya. Mohon maaf kalau panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.